Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. kembali lagi di Sisutet, melihat semua dari atas. Hai semuanya, nama aku Fatasya. Aku Uli. Aku Putri. Hari ini ada acara apa sih? Kok rame banget? Wah iya, kok rame banget sih? Jadi hari ini kita sedang melaksanakan debat calon ketua OSIS periode 2022-2023 nih guys. Yuk aku mau sekalian ajak teman-teman untuk melihat keseruan di acara debat calon ketua OSIS 2022-2023. Debat capres kali ini dilaksanakan secara luring di sekolah. Jadi kita dapat melihat dan merasakan keseruannya secara langsung. Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara daring karena adanya pandemi. Iya bener banget tuh guys, yuk ikutin terus. Jadi kita udah bareng Kak Persada nih selaku ketua OSIS 2021 dan 2022. Hai Kak, apa kabar? Halo. Kita mau nanya-nanya, boleh kan? Boleh. Oke, jadi gimana sih perasaan Kak Persada? Kan udah menjabat selama setahun nih, terus sekarang sedikit lagi bakalan digantiin sama salah seorang yang lagi menjalani debat. Oke, pastinya perasaan selama setahun dan mendekati masa akhir ya, itu udah lega banget dan ya agak sedih juga sih mau melepas jabatan yang udah diemban selama 1 tahun ini atau bahkan sampai selama 2 tahun terakhir di MPK OSIS. Jadi kayak yang biasanya itu hektik banget sibuk ngurus acara, tiba-tiba stop semuanya dan nggak ngapa-ngapain, kayak hampa aja gitu. Kayak agak takut FOMO sedikit, cuman ada perasaan leganya banyak. Oke, lanjut ya. Kakak kan udah pernah menjabat jadi ketua OSIS nih. Terus sikap dan kemampuan apa sih Kak yang harus dimiliki seorang ketua OSIS sebagai pemimpin? Oke, menurut aku pribadi, kalau misalkan seorang pemimpin atau ketua OSIS itu pasti harus bisa beradaptasi, terlebih dalam masa-masa yang sangat dinamis seperti saat ini, dimana bisa banget terjadi perubahan-perubahan, baik itu dari keadaan, contohnya pandemi dan menjadi epidemi dan segala macamnya, perubahan dari pihak sekolah juga yang tiba-tiba meminta ini itu, tapi kita ya gak bisa. Kalau misalkan itu nggak bisa beradaptasi kan itu bahaya banget. Jadi menurut aku itu harus bisa beradaptasi dan pastinya harus bisa mengajak atau mengarahkan orang-orang yang dipimpin olehnya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa harapan Kak Persada untuk pemimpin yang akan terpilih menjadi ketua OSIS selanjutnya? Oke, pastinya harapannya semoga siapapun yang terpilih itu emang yang terbaik untuk Semansa, yang memang bisa memajukan Semansa menjadi sekolah yang lebih baik lagi, yang bisa membuat civitasnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mempertahankan budaya-budaya Semansa dan mengharumkan nama Semansa. Pokoknya siapapun itu, aku percaya itu yang terbaik. Jadi tolong dijaga amanahnya baik-baik untuk sang ketua OSIS yang terpilih nanti. Oke, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Semoga harapan Kakak buat semansa selanjutnya bisa terkabul. Amin. Semangat terus Kak. Ya, semangat juga buat Sirus. Thank you ya udah repot-repot meliput. Thank you. Hai Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku mau nanya nih, pandangan Kak Davin sebagai ketua MPK atas jawaban-jawaban dari para kandidat untuk meneruskan MPO selanjutnya gimana sih? Oke, jadi kalau menurut aku pribadi, jawaban dari seluruh kandidat itu sudah cukup memuaskan. Tapi mungkin dari kelima kandidat itu tuh masih kurang terlihat gitu siapa yang paling unggul, karena beberapa jawabannya itu masih ada yang sama-sama gitu sih. Terus aku mau nanya juga, kan Kak Davin gak boleh milih nih. Kira-kira kakak punya jagoan sendiri gak sih Kak? Punya jagoan? Iya. Jagoan gimana nih maksudnya? Kayak jagoan dari antara kelima gitu. Iya. Oke. Kalau jagoan sih ada, cuman aku nggak mau sebut kali ya. Oke. Gitu. Oke, thank you Kak. Makasih ya, Sama-sama. Kak. Iya. Oke guys, jadi sekarang kita lagi sama salah satu sivitas yang tadi nonton debat nih. Jadi aku mau nanya, kriteria ketua OSIS yang baik dan benar itu menurut kamu tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku pribadi, kriteria dari ketua OSIS yang baik dan benar menurut aku itu mereka itu dia atau bisa mengambil suatu keputusan yang tepat untuk Semansa supaya bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi untuk Semansa. Tentunya juga bisa mengayomi anggota-anggotanya atau juga para civitas Semansa tentunya kayak siswa-siswanya untuk bisa menghasilkan inovasi juga dan juga mengeluarkan kreativitas di dalam dirinya untuk lebih baik lagi. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, aku mau nanya nih ke kamu, apa harapan kamu untuk ketua OSIS kedepannya sih? Harapan aku untuk ketua OSIS kedepannya yang pastinya nomor 1 tuh bisa amanah dan juga memegang tanggung jawabnya mereka.
Terus juga bisa memegang janji mereka yang telah mereka janjikan kepada Civitas selama kampanye yang telah berlangsung. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Nah, di belakang aku ini ada kandidat atau calon pemimpin SMA Negeri 1 Depok. Jadi buat teman-teman jangan ada yang golput karena satu suara itu sangat berpengaruh untuk masa depan Semansa ke depannya. Thank you. Nah, selanjutnya kita mau kenalan dan tanya-tanya kepada para kandidat kita nih. Iya, di sini kita udah ada kandidat pertama, kedua, sama ketiga, yaitu Kak Aska, Kak Bagas, sama Kak Gaga nih. Halo Kak. Silakan perkenalan diri dari Kak Aska. Halo, perkenalkan nama aku Aska Muhammad. Aku dari 11 IPA 5, nomor urut kandidat 1. Ini ngapa jadi tukar-tukaran apa ini? Oke, kenalin, nama saya Bagaskara Putra Asga dari kelas 11 IPA 4. Saya kandidat nomor 2. Halo, kenalin, nama aku Gala Fadlin, kandidat nomor 3 dari kelas 11 IPA 6. Oke, aku punya pertanyaan nih Kak. Yang pertama, apa yang terjadi ciri khas kamu sebagai cakeos? Sebagai cakeos ya? Kalau aku ngelihatnya ciri khasnya di kreatif. Karena aku sendiri berasal dari dasar seni juga, jadi ke bawah kreatifnya. Kalau aku inovatif dan pengalaman sih. Jadi inovatif sama pengalaman yang ngegambarin diri aku kayak gitu. Oke, kalau buat ciri khas aku sendiri, sebenarnya itu terserah sama kalian sih. Kalau yang bilang saya ntar malah Bagas kepedean gitu. Jadi kalau ditanya ciri khas apa, itu terserah teman-teman semua menentukannya kayak gimana. Ciri khas aku kayak gimana. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Persiapan apa sih yang sudah dilakukan sebelum memulai debat cawapres ini? Sebelumnya mau nanya, ini persiapan jangka panjang atau persiapan sebelum debat, benar-benar sebelum debat? Dari jangka panjang. Kalau dari jangka panjang itu pertama itu saya harus mempelajari tentang OSIS. Jadi fungsi-fungsinya apa, terus apa yang bisa saya ubah dan apa yang nggak bisa saya ubah. Kalau buat jangka pendeknya tadi kita sempat punya apa ya? Iya, sebelum masuk lapangan itu sempat push up dulu. Kenapa? Coba lu yang jelasin. Karena tubuh yang sehat menggambarkan kepengurusan yang sehat. Enggak. Tepuk tangan. Oke, kalau buat dari aku sendiri, aku nge-research tentang lewat Civitas, lalu melalui interview dan pengalaman-pengalaman. Nah, dari situ muncullah problem-problem, muncullah masalah-masalah yang aku solve melalui visi misi aku kayak gitu. Kalau ngomongin persiapan sih sebenarnya gimana ya? Lebih ke spontan sih tadi. Iya. Persiapan mungkin ya pelajarin materi sama visi misi, bikin visi misi tuh yang sesuai sama Semansa kayak gimana sekarang, butuhnya apa, dan ya tadi bisa dilihat itu visi misinya itu dari hasil survei ke guru, ke Civitas juga. Itu sih. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa sih harapan kakak-kakak buat kalau misalnya kepilih jadi ketua OSIS? Sebenarnya harapan saya nggak terlalu banyak sih, karena nggak expect juga kalau bakal kepilih. Tapi ada sih satu sih harapan saya itu kalau tahun depan ada debat lagi, tolonglah kasih tenda, panas banget. Gosong nih, liatin. Gosong. Ya pokoknya harapan itu satu aja sih. Nggak terlalu panas kalau debat. Oke, setelah voting dan selesai semua demokrasi ini, siapapun terpilih nantinya, aku harap nanti kepengurusan kedepannya itu bakal jadi lebih baik, jadi angkatan terbaik, periode terbaik, dan bisa ngasih kontribusi yang besar buat Civitas secara keseluruhan kayak gitu. Gimana pertanyaan? Yang harapannya sih kan kalau Bagas minta tenda ya.
buat tahun depan mungkin konsumnya Saga enak tuh, Saga. Boleh. Terus kalau buat minumnya Bang Rido. enggak, hati. Mungkin buat kepengurusannya harapan aku apa ya? Harapannya yang sebaik-baiknya deh pokoknya. Siapapun ketuanya, siapapun nanti isinya gimana, semoga kita MPK OSIS bisa bermanfaat buat Civitas. Itu sih. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Pesannya buat Civitas, jangan lupa dengerin lagu Satu Musiku yang albumnya Meta dikit lagi mau keluar. Udah itu aja sih. Oke, buat pesan ke Civitas dari aku, kepengurusan kedepannya itu bakal baik apabila kita kolaborasi dengan baik. So aku minta tolong seluruh Civitas buat kerjasama baik bersama untuk kebaikan bersama juga tentunya. Kalau pesan dari aku nggak banyak sih, no comment lah istilahnya. Cuman sama kayak Aska tadi, minta kerjasamanya aja setahun ke depan siapapun yang jadi ketuanya. Karena emang MPK OSIS itu gak bisa jalan sendiri, harus bersama teman-teman semua. Jadi mohon banget kerjasamanya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman buat kita semua. Oke, udah cukup. Ya, sekian dari saya. Makasih Sirus. Jangan lupa nonton video lainnya. Oke, sekarang kita udah sama kandidat nomor urut 4 sama 5. Yuk kita kenalan dulu sama mereka. Oke, kenalin, aku Raffi Takin Aser dari 10-1, calon ketua OSIS nomor kandidat 4. Dan aku Anabella Dian Filomena dari kelas 10-9, selaku kandidat 5 dari calon ketua OSIS. Oke, aku punya pertanyaan nih buat Taki. Yang pertama, apa yang menjadi ciri khas kamu sebagai Cakeos? Untuk apa ciri khas aku untuk menjadi Cakeos? Ciri khas aku itu mudah bersosialisasi, dimana kalau misalkan aku mudah bersosialisasi juga mudah bakal untuk kepengurusan nantinya, untuk aku ngelakuin kegiatan-kegiatan nanti, untuk aku ngelakuin atau melaksanakan program kerja nanti, itu akan berjalan dengan mudah dengan aku memiliki sosialisasi yang luas. Nah, terkhusus Anabel, nyangka gak sih bakal jadi kandidat Cakeos? Kandidat Cakeos perempuan, terkhusus kamu nih yang bisa dibilang jadi kandidat Cakeos perempuan pertama di Semansa. Untuk nyangka atau enggaknya enggak, karena dari awal aja bahkan masuk OSIS bukan untuk mencalonkan diri jadi calon ketua OSIS. Jadi pas pertama kali nama-nama kandidatnya keluar di grup internal itu agak shock dikit, terus kayak ya sempat kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi sekarang udah berkembang, udah lewatnya waktu. Kemarin juga udah sempat ngelihat simulasi debat, terus udah sempat nanya-nanya ke banyak orang, terutama ke kakak kelas 12. Itu sih sekarang punya ambisi untuk menang ya, walaupun tadinya sama sekali nggak mau. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Persiapan apa sih yang udah kalian lakuin sebelum memulai debat Cakeos ini? Persiapan yang udah aku lakuin untuk debat ini tuh pas pertama kali awal-awal kita kan ada simulasi debat itu pas LDK Puncak, tapi aku sendiri tuh nggak bisa untuk ngikutin simulasi debat ini karena waktu itu lagi sakit, jadi stay di UKS. Tapi sempat nonton di bagian sesi-sesi terakhir. Terus setelah itu aku ada pengubahan dari visi misi, karena menurut aku visi misi aku yang kemarin tuh kayak kurang gitu kalau misalnya buat dijadiin visi misi ketua OSIS. Terus aku ada pengkritisan dan nanya-nanya ke banyak orang, terutama ke kakak kelas 12 dan juga 11. Apa yang udah aku siapin buat debat tadi itu pastinya keberanian sih, mental sendiri, keberanian dalam menjawab, keberanian dalam berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan oleh panelis.
Terus bahannya juga kayak visi misi aku, program kerja inovasi aku yang udah aku buat dan bakal direalisasikan nanti saat kepengurusan nanti. Juga saat acara aku menyiapkan jawaban-jawaban yang mungkin akan ditanyakan oleh panelis tadi, dan juga jawaban-jawaban tersebut merupakan hasil koreksi juga dari kelas, dari orang-orang yang emang aku usulin buat jadi tempat bertanya. Oke, pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan kalian kalau misalnya kepilih jadi ketua OSIS periode selanjutnya? Yang aku harapin semoga aku dari nomor kandidat 4 bisa menjadi pilihan yang terbaik buat Civitas semuanya. Semoga dengan terpilihnya aku menjadi ketua OSIS bisa membawa perubahan dan menjadikan masa yang berkembang dari sebelumnya. Dan juga aku harapkan semoga aku bisa benar-benar bisa meningkatkan komunikasi hubungan yang baik antar seluruh Civitas dan juga terlebih pengurus. Kalau dari aku sendiri harapannya kalau misalnya nanti benar-benar dipilih menjadi ketua OSIS itu bisa bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar, dan juga semoga nanti seandainya aku benar-benar menjadi ketua OSIS, semoga keputusan akhir itu tidak membuat orang-orang di sekitar merasa sedih ataupun marah dengan hasilnya. Terus semoga diberikan perlindungan dan juga diberikan dukungan agar hal-hal yang tadi udah aku sebutin di debat itu dapat aku realisasikan dengan baik. Oke, terima kasih untuk kedua kandidat kita. Semangat buat kalian, semangat terus. Semoga yang terbaik. Iya. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nonton video serius lainnya. Gimana nih guys, kandidat kita tahun ini kece-kece banget gak sih? Bener banget, kalian udah tahu belum mau pilih yang mana? Sekian episode Sisutet kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Dan jangan lupa untuk melihat episode Sisutet lainnya. Sisutet, melihat semua dari atas. Yang satu yang hijau untuk bangsa yang buka. Foto sekarang Untuk bangsa yang membara. Pilih 3 untuk apa? Untuk bangsa yang satu tenaga. Satu. Pilih siapa? Raffi Taki. Pilih siapa? Nomor 4. Pilih siapa? Raffi Taki nomor 4. Ada merah Dinda. Pilih merah. Untuk